5 menit udah selesai. Biasanya 2 jam. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini adalah teman baru lagi Mas Diki. Saya diundang buat karena hebat, kamu sekelas masalahnya itu ya. Yang saya hormati para suhu, para senior, ya, penggawani projo buat di setiap kecamatan, para kolil, para pengawas pendais yang pada siang hari ini bersama-sama di ruangan ini juga yang saya hormati. Saya mau kita panjang tapi kan ada pengawas pendais itu ramadilah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Puji syukur tentunya mari kita panggil kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bersama-sama, kalau biasanya kami ini gurunya itu biasa di dinas pendidikan, tetapi hari ini terasa berbeda karena aulanya itu di dinas. Mudah-mudahan juga beda juga pasugatannya gitu ya. Mudah-mudahan beda kelompok ya. Tapi kalau Bang Eka lebih sama lah gitu ya. Ya, berikutnya kami terima kasih pada Dinas Kesehatan telah memberikan kesempatan untuk saya dan teman-teman semuanya yang kebetulan berkecimpung di sekolah dan madrasah, teman-teman yang dari Kemenag. Dan hari ini kita mau diskusi tentang bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan KTR, kawasan tanpa rokok di sekolah maupun di madrasah. Ini yang split madrasah kayak cetaknya itu bangku kecil dan kelihatan. Ini ada madrasahnya itu ya sebenarnya. Madrasah. Bagi teman-teman yang di Kemenag ya, perkenalkan diri, nama saya Dr. Armanto. Kemudian bareng-bareng dulu satu komunitas di pengawas ini timbul gitu ya. Tapi saya menjadi orang yang tidak disukai ya bukannya. Nah itu ditendang kenyataan gitu. Siapa sing ngendang? Tapi segmen gitu ya. Tendang nang dhuwur. Cerita pengawas saya juga pernah 7 bulan jadi pengawas, nanti lah. Kita hari ini mencoba mengupas tentang Perda nomor 13 tahun 2019. Oh 3 ya? Apa 3? Ya enggak 3. 3. Sebenarnya sudah ngerti ya? Baru ya? Bayangan saya paling pada baru ngerti gitu. Ya mohon maaf ya. Banyak pada tentang KTR itu ya, gitu. Ya kalau di Bali ini udah melaksanakan kira 13 atau 3 ya? 3 ya. 3. Ya udah 3 lagi ya. Pak Kabitnya juga keliru tadi Pak. Pak Kabitnya juga tadi 13. Ya mohon maaf ya. Kita mari coba bersama-sama pengalaman-pengalaman kita dan menghadapi. Kalau menerapkan ini kayaknya kalau bahasa tepatnya mengurai benang berundet, mendirikan benang basah gitu kata yang angel. Gitu. Pamaning membunuh apa tidak sepaham dengan materi ini kan bisa. Nah itu jadi kita mau ke sana tapi pasti ada yang dilimpung itu pasti yang dilimpung itu sih. Kita udah tadi dibahas itu. Oke Bapak Ibu, tujuan kita sesi ini memahami sulitnya ya menghilangkan budaya merokok kan sulit lah ya. Sulit. Memahami strategi implementasi bagaimana KTR itu bisa diterapkan di sekolah maupun di madrasah. Ya kita bersama-sama kan sudah ada Perda nomor 3 ini salah nomor 3 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dan paling tidak mari bersama-sama kita punya aksi nyata ya aksi nyata. Kalau hari ini ternyata hanya fokus diskusi dong nggak ada aksi nyata percuma mbak gitu ya. Berarti tahun depan diulangi lagi kayak gitu. Berarti ada
aksi nyata adalah keteladanan, gitu Bapak Ibu, keteladanan. Nah, itu. Nah, semuanya kan semuanya untuk bukan hanya guru tapi tenaga kependidikan. Itu Bapak Ibu, 4 ini nanti setengah jam kita bahas dan diskusi nanti bisa kita aksi nyata di sekolah maupun di madrasah termasuk sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, ini bahan renungan. Kalau saya sebut biasanya harus senang. Ya. Cocok, Mbak Gedo cocok ngantuk sih. Mari merenung Bapak Ibu. Mari. Ya, mari. Ya. Siapa yang kenal Gudang Garam Bapak Ibu? Bosnya itu Susilo Wonowijoyo. Ini kan ditanya, dia kan bos rokok Gudang Garam kan? Ditanya, ini masih sakit hati. Mohon maaf kalau sakit hati loh ya. Ditanya gitu kan, bos rokok enggak? Jawabannya tidak. Loh, kenapa bos rokok kan? Kayak gitu. Loh kenapa? Enggak main rokok? Kok orang nyicipi rokoknya? Alasannya ini, aku mendirikan perusahaan rokok diperuntukkan bagi orang yang tidak bisa membaca. Kalau Rocky Gerung bisa sih dungu kan? Ya, kalau Rocky bilangnya dungu ini bagi orang-orang yang dungu. Iya, lu kita pakai itu. Lo benar itu bicaranya bos Rock Gudang Garam. Aku tidak ingin menjadi orang kaya, tetapi tidak menikmati kekayaan karena memiliki penyakit yang mematikan. Bos rokok loh. Agar bos rapi kan mesti gawe serapi dicicipi kan, gawe roti dicicipi, gawe rokok orang dicicipi. Alasannya itu saya membuat bagi orang-orang yang tidak bisa membaca. Kami cek banget kan? Coba banget. Ini renungan pertama. Berarti Bapak Ibu ternyata yang masih merok itu adalah sebenarnya urung TK lah, urung PAUD lah ya. Kalau bisa saya baca kok gitu kan, kayak gitu. Ini renungan yang pertama. Nah ini kita harus paham tiga-tiganya bos besar di Indonesia yang memproduksi rokok Sampurna, Robert Budihartono Jarungan, sama Gudang Garam. Tiga-tiganya tidak ada satupun yang merokok. Oh gitu ya Allah. Meski aku bisa pacaran gitu. Ya aku menunjukkan aku bisa baca. Iya betul ya. Itu Bapak Ibu. Apa kita kurang paham? Anak-anak nggak dipahamkan itu kan kayak gitu. Ini yang kedua. Nah ketiga Bapak Ibu, ikhtiar bagaimana meminimalkan menggelikan budaya di Indonesia itu benar. Ada guru di Pelintang gitu kan, gara-gara mengingatkan siswanya itu merokok, kan? Diketapel ya, padahal di Pelintang nggak ada. Dan sampai buta permanen, permanen. Itu kan sudah luar biasa Bapak Ibu. Maka kita perlu kolaborasi di Dikora, Dinkes untuk bareng-bareng juga kayak gitu. Mana guru di Pelintang Mbak? Ya lo beneran dokternya sih. Kau nambah pelintengannya maksudnya bukan di pelintang enggak, kau nambah pelintengannya. Di Bengkulu Bapak Ibu, itu baru. Gara-gara mengingatkan luar biasa bagaimana repotnya. Nah, saya baca itu pas ke Semarang. Ke Semarang itu Temanggung itu coba. Gede banget tulisannya. Dan itu slogannya itu udut orang udut yo mati. Petani tembakau member. Kan gitu ya. Kayak gitu. Ini sungguh Pinggir jalan ya. protesnya petani tembakau. Kalau rumah saya itu tak fokus keren tuh. Iya. Tapi bener ya, itu makanya. Orang untuk yang mati, udut yang mati. Gitu Bapak Ibu. Ini tadi cuma mulai benar.
kusut gitu ya, kayak gitu. Betapa sulitnya kita ini adalah proses bertani tembakau. Ditambahi Pak Joko, Apa? iklan yang dirokok itu keliru. Keliru. Iya, merokok membunuhku begitu. Kamu. Merokok. Oh iya benar ya. Membunuhmu gitu. Iya. Kan ada materi tentang perokok pasif itu kan. Mu juga mati, ku juga mati. Bener-bener kumu. Ini realita Bapak Ibu, jadi sulit. Nah ini paling parah lagi. Saya punya teman sesama aktivis Muhammadiyah itu pilih keluar dari Muhammadiyah gara-gara Muhammadiyah itu mengeluarkan fatwa bahwa merokok itu haram. Nah kayaknya terus kan pindah kemarin organisasi lain gitu. Saya boleh coba. Jadi Majelis Kaji dan Taiwan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa tahun 2010 bahwa rokok itu hukumnya haram. 2020 sama elektrik itu juga haram. Nah, akhirnya apa? Aktif di Muhammadiyah, terus begitu baca ini bisa nyong tuh belah ke Muhammadiyah timbang nyong apa berhenti rokok. Lebih baik pindah dari ormas lain yang masih bisa menerima rokok, ormas apa ya? KMPI lah. Ngawur. Lah aku ya bingung ya terus ganduli. Lah yang ini duduk etok-etok nganggo klambi apa ya. Temoro itu terus kabel men jaket Muhammadiyah lagi kayak gitu. Gitu Pak. Terus saya itu Pak betul video ini. Padahal sudah aktif sekali gitu ya. Jadi keluar dari Muhammadiyah gara-gara ada fatwa itu. Itu kan jadi benang khusus itu Mbak. Repot sekali. Itu renungan. Iya. Ngel. Jadi nanti kalau ada organisasi yang menampung orang perokok berarti bukan Muhammadiyah. Oh, atau coba salah. Nah, Bapak Ibu ini saya membaca dari Dinkes itu data perokok di Indonesia. Tadi sama Pak Kapit juga mengatakan bahwa ternyata anak sudah mulai merokok itu dari usia SD itu sudah mulai merokok. Nah, data riset kesehatan dasar menunjukkan prevalensi merokok mengalami peningkatan dari 34,2 tahun 2007 menjadi 36,3 2013. Kan 2021 masih di atas 36. Pokoknya kalau ini disurvei saja ini paling berapa begitu kan tidak merokok ini. Aku rading. Terus paling parah adalah perempuan. Bagi kita dulu kan perempuan tabu ya. Oke mesti mohon maaf kok betul kok. Kayak mesti legend. Ya. Saya kira enggak. Iya. Dan kemajuan ayu tuh. Ayo rokok lenjek. Gemes. Datanya itu ternyata mengalami. Nah, perokok pasif itu ternyata juga ini ada 1 juta dalam kurun 3 tahun. Inilah pasif. Apa Bapak Ibu, anak-anak itu kasihan itu. Orang tua dibilang ngomong bocah cilik di kebun itu ya seneng banget. Waktu bocah kita udah aja waktu ngapal itu. Bocah cilik kan manggotnya paling maju kan belum bisa maju. Akhirnya berapapun asap itu dihirup. Jajan itu gede kayak nyok kan jadi nyok udut itu ya. Nyok kayak maju lah, bocahnya kan maju ya enggak. Artinya dia dari kecil sudah mulai menikmati rokoknya. Ada zat toksin dan karsinogenik ajakannya loh. Ajakannya orang Gaya Pak Nur yang ditanya itu sih zat apa dan merusak pada organ apa jawaban dia orang ngerti gitu ya. Ini Bapak Ibu artinya anak-anak itu sudah mulai menjadi dia tidak produktif gara-gara menghirup asap ini. Ini yang menjadi pemilik kita
Dan kita sepakat bahwa di dunia pendidikan baik di sekolah dan madrasah adalah menjadi bagian yang penting. Jadi aksi keteladanan itu nanti yang perlu kita contohkan. Oke Bapak Ibu, pertama ternyata selesai membaca pada nomor 3 ada beberapa yang termasuk menjadi lingkup KPR. Satu, fasilitas pelayan kesehatan. Berarti semua itu termasuk KPR ya Bu ya, yang itu. Nah ini Bapak Ibu, tempat kita Bapak Ibu, proses belajar mengajar di sekolah itu adalah KPR. Tempat anak bermain PAUD itu ya, itu juga tempat ibadah. Ternyata juga banyak tidak mematuhi ya. Itu rata persiapan yang kedua itu perdanya salah. Salah ya. Setelah dikoreksi kemarin salah. Tempat proses belajar mengajar di kelas, gurunya ngerokoknya di kantor. Nanti pasal yang 5 nih. Oh, iya. Nggak salah. Saya udah ngomong. Kalau kajian akademik sudah. Ya, itu alasan ya, kan sebenarnya jelas ya, kudunya kan jabar gitu ya, gitu ya. Paling banyak gini loh, ini ada tulisan gitu, ini area tidak merokok. Kan tembok itu sengaja. Polai kepala SMP juga ada. Kita tawani ngomong SMP kan. Paling ngomong dulu itu kan terus. Fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempatnya ditetapkan. Nah, ternyata Bapak Ibu di pasal 4 ini 1, 2, 3, 4, 5 itu semua menjadi kawasan tanpa rokok sampai titik terluar. Ini sih digedor-gedor maring guru sing awalnya menang kelas dah. Kalau pasal 5-nya bunyinya begini. Benar ya? Begitu ya. Kawasan tanpa rokok sebagai dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf A, B, C, D, E dan huruf F dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan tanpa rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Jadi agar masih guru kayak Pak Komoro yang bilang berarti orang yang maca. Kamu punya orang yang maca, percaya. Jadi kalau nanti di kelas itu keliru batas terluar, jadi tembok itu terluar tuh tidak boleh ada gitu. Apalagi menyediakan area merokok di sekolah itu nggak boleh, di rumah itu juga nggak boleh kan? Nggak boleh karena titik terluar adalah merupakan KTR itu kan. Di BPPMP ada. BPPM ya. Kan ini perjanjian belanja. Pinter. Warga Kabupaten Banjarnegara. Ngerokok nang Semarang. Nah kalau yang berikutnya ini Bapak Ibu, Ngerokok nang Semarang. sebagaimana pada huruf G, H, tadi ya. A, B, C, D, E, F. Nah ini Tempat kerja. tempat kerja berarti boleh, tetapi sampai kucuran terluar. Hingga batas kucuran air dari atap paling luar. Gendeng, kucuran, ini boleh. Itu kalau selain yang A sampai tadi F ini. Nah ini ya di luar tulisan, nah itu boleh itu ya Mbak ya. Itu boleh. Oh iya. Berarti kantor Nah, korum. BPPMP mungkin kan tidak masuk pada lembaga masuk itu ya. Bahkan di tulisan karena tongkrong boleh. Ini Bapak Ibu, jadi itu kalau banyak kurang sip itu jadi itu website ya, gimana kasih? kucuran air berarti kok usul kucuran air itu Iya. berarti ngerokok ting tertian nggak boleh Nggak boleh. Iya kalau itu boleh. Berarti ada sudah ini gendeng kan membersihkan di sini. Nah, maka di sini boleh. Ini kan drainase. Nah, terus nang jabat drainase kalau masuk itu boleh kalau tetapi untuk yang ini tempat kerja dan
tempat umum. Tetapi kalau untuk A sampai ini tidak. Tempat kerja kerjanya nang sekolah. Kerjanya di sekolah. Rokok ya, nanti termasuk kategori yang peningkat 5% itu ya. Ayu. Nanti ngeder. Bapak Ibu itu memang saya juga baru tahu membaca detail adalah ini kan 2019 kan. Maka kita baru menyadari ada perda. Nah kalau kita sudah menyadari kan saya ini nggak tahu. Jadi ini program yang luar biasa kita apresiasi dan bila perlu setiap bulan ada program seperti ini. Kajian pasal 1 gitu ya. Pasal 1 ayat 1 itu 9. Ya. Dari pasal sampai pasal berapa ya? 21 kan berapa ya? Nanti dibagi. Ya, jadi 3 pasal 1 kali kegiatan. Maju orang bosan nang di Purabaya. Kali kan begitu. Nah, Bapak Ibu, kita mencoba bagaimana strateginya. Ya kita diskusi. Saya ini bukan ide tapi pengalaman saya di SMP 2 Banjar itu mencoba bagaimana menerapkan kawasan tanpa rokok. Saya tulis namanya Emas Permata, kan? Itu strateginya. Terus apa ya? Rokok Emas Permata itu. Mbak Bin tahu singkatannya? Kalau guru ya ya. Jadi Emas Permata itu singkatan. Emas itu dari kata edukasi masyarakat. Itu sudah ngerti kan? Emas adalah edukasi masyarakat, disingkat emas. Nah, permatanya apa? Dari kata promosi, preventif, persuasif. Itu pernya. Lalu juga bagaimana kenapa diper gitu lah. Kopenya kan berkali-kali itu apa-apa. Permata ya ada persuasif, preventif, promosi. Banget teman deh, pernya apa tadi? Promosi, persuasi, kan persemua kan kayak gitu. Lah kesempatannya apa? Mata dikata pengamatan. Pengamatan. Nah, pengamatannya apa? Baik internal maupun eksternal. Itu bisa menjadi sebuah strategi yang dilakukan dan kita coba bersama-sama di sekolah, di madrasah. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi gitu ya. Walaupun saya juga tadi di awal saya cerita sangat berat sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Edukasi masyarakat itu penting kan tadi sekolah tidak bisa kita pisahkan dari keberadaan lingkungan masyarakat. Wali murid juga masyarakat gitu kan. Tamu juga masyarakat, pejabat juga masyarakat. Itu kalau nanti tidak diedukasi, sama saja kita juga akan kesulitan menerapkan perda nomor 3 ini, itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekolah biar secara naluriah atau nanti akan juga pelan-pelan akan mengurangi tentang budaya merokok di sekolah. Sampai dengan ada pengamatan dan baik internal maupun eksternal. Nah, diskusi Bapak Ibu pengalaman saya dan Bapak Ibu saya kira ini Bapak Ibu. Bagaimana mengedukasi masyarakat? Pertama Bapak Ibu, mari sepakat sekolah madrasah tidak menyediakan sarana fasilitas apapun yang terkait rokok di sekolah. Anak asbak, anak korek itu kan kayak gitu. Orang usah di sobiblas gitu ya kayak gitu. Duit. Lo kan jadi tuan rumah yang baik gitu ya kayak gitu. Saya itu cerita pernah. Iya, ini pengalaman saya dengan Pak Budi ya di SMP 2 ya. Ada pengawas sih
jen ucul kan aneh gitu dia. Tapi si orang begini, nyong lebih baik ucul nyawa daripada udut rokok keras. Urung ana. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya punya dapur dulu pas kepala SMP 2 rokok itu. Tahu kan? Begitu bingung, saya bilang ini, jenengan pinarak teng dapur mawon, kompornya juripaken. Maka akan jabanan kukus kan dikira kompor asap kompor untuk asap udut ya gue. Lah temenan kompornya tukang bodoh banyu, kan udut nang kono. Lah orang yang dari luar kan nanti dikira kukus kompor, kan kukus udut gitu ya. Lah anak Pak itu nonton kukus kan kukus kompor gitu. Mana lo bener Jadi dia sudah paham. Begitu datang ke SMP 2, terus kecut, mesti nanti anu dapur. Udah pada ngopi lah, jangan murid bilang kompor. Terus kamu tak boleh benar bunyi gitu jadi murid bilang kompor gara-gara tidak boleh merokok di SMP 2. Ya Pak Budi berburu loh. Jadi pada waktu berarti Bapak Ibu, apakah kepala sekolah berani mengingatkan pejabat tokoh masyarakat, togat, tokoh agama tidak marah di lingkungan sekolah? Berani nggak kepala sekolah? Belum berani. Nyumbin mantan paniki. Sampai dulu, mohon maaf, pas di kepala sekolah kan buatnya Pak Tejo itu ya, Pak Rokok. Kan beliau masih berokok itu ya. Tapi karena beliau tuh komit, begitu sampai pintu gerbang itu dia berhenti. Terus ngendikan. Iya, yang paling sebel, sak undangan sebanjar, gue nang SMP loro gue paling sebel, gue Pak. Itu udah kayak gue. Nah kata seperti Bapak, orang ini udut deh, betul. Anaknya kayak gitu ya, gitu. Itu benar. Dulu mah ada camatnya anu Pak, camat yang ketika kumpulan sini malah ngejak warga desa ini udut dulu. Camat loh Pak, saya menangis. Ya karena camat dan tidak bisa membaca. Kemudian kalau kita basic pasal itu kembalikan pasal pendapatnya bos rokok gudang garam. Iya, iki loh kayak gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi kemudian dari itu ada komunitas sepeda. Sepeda itu dulu itu kepala BKK saja. Pak siapa dulu? Pak Pak Nurdianto. Itu ada komunitas berhenti sama Pak Bupati, Pak Haji Sepuluh. Kan pagi di SMP 2. Beliau tuh berhenti kenapa? Memang sudah disepakati. Itu ya sampai modal itu sampai mandek untuk selesai buang masuk. Ya jadi itu yang paling sebel orang masyarakat SMP 2 itu kata saya. Nggak boleh Pak. Anu tok dijaga sponsor Pak. Orang liudut begitu. Itu banyak Bapak Ibu. Nah, yang paling ditakutkan dulu di SMP 2 adalah kalau ada pejabat, ada tokoh masyarakat, sini kan bocah itu paling malu ternyata. Maka pengalaman saya di SMP itu punya namanya satgas anak-anak itu. Kalau ngomongin wong tua aneh, bocah kok maju gitu, maju. Terus gini, bocah nggak usah kan. Bapak nyong pangapunten Pak ini kayak gitu. Lah wong tuane sing banget kan ternyata efektif. Tapi nyong sing ngomong langsung goyok kepala sekolah gue kan. Padahal kepala sekolah sih, tapi dileng nang bocah langsung. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadi cara untuk memberikan bagaimana lingkungan sekolah itu bisa bebas dengan mengedukasi tokoh masyarakat pejabat. Anak jalan bukan apa? Kandani pejabat kan bukan dipindah ya. Bocah kan orang, kan orang. Nah itu cara terbaik adalah dengan memanfaatkan itu trik dan kami lakukan Bapak Ibu. Dan saat itu memang benar-benar efektif. Jadi begitu datang ke SMP 2, orang tua sudah mikir, ini bukan bocah liwat lah, udah gue. Kayak gitu karena apa? Dia jangan sopan. Tapi sudah diajari Pak, orang memang diwarai bagaimana jadi latihan public speaking gitu. Ngomong bocah kecil. Kamu kayak gini yang sopan gitu ya. Pertama maaf Bapak, maaf. Ibu enggak ada waktu. Maaf Bapak ini.
dengan halus ternyata ini para pejabat itu takutnya pada anak-anak. Nah kalau kepala sekolah apa bingung untuk pindah mana? Itu pindah mana? Dia harus tidak sesuka. Untuk sapol pole, untuk yo mati kalau Tidak sesuka naon itu lah. Itu Bapak Ibu, ini dan pengalaman sudah pernah. Buktinya ada komitenya Pak Budi itu. Dulu itu memang tidak ada. Sehingga SMP 2 dulu itu Adiwiyata Nasional ya, Green School provinsi, kemudian sekolah sehat nasional itu penilaian tuh saya pernah pas dinilai dari provinsi gara-gara nyokelalen tukang udah ngomong tegesan sih jujur langsung gitu. Ini tegesan dia begitu. Aduh maaf ini tukang loh. Ya tak ngomongnya tak berhentikan kok aja. Ternyata arogan. Iya. Orang ini nanti memberhentikan karena tukang bekerja dan ngecati kayak kandang manuk itu ya, kayak burung. Iya, burung itu. Dan dia tadi penilaian, "Loh, masa nyamper Pak Budi kan orang lah ya, lu nggak sedela gitu ya, kok udut." Karena dia kan tidak bisa membaca kan. Dibuang tegesan di Sembarangan, drainase, ya. ditiliki konangan hanya satu saja puntung itu. Langsung ini di sini offside kayak gitu. Jadi untuk kartu merah, ini belum kartu merah, belum ini baru offside gitu ya. Ini Bapak Ibu, jadi bisa menjadi sebuah cara. Yang kedua Bapak Ibu, promosi Bapak Ibu. Jadi kan promosi. Sekolah itu kita dorong untuk menjadi sekolah adiwiyata. Karena apa? Salah satu item sekolah adiwiyata itu pastikan harus ada bebas rokok. Jadi orang ngomongin melarang rokok, tapi predikat kebanggaan untuk sekolah adiwiyata otomatis di komponen itu pasti akan ada tidak boleh merokok di itu. Ada sekolah sehat, ini kan Bu yang kesehatan kan bilang sekolah sehat. Masih ada itu apa enggak sekarang? Dulu yang pernah itu dari SMP 2 itu SMP Banjar maksudnya bukan SMP 2 masih ada ya, ada pembinaan sekolah itu ya. Nah, itu kan dilanjutkan ini sekolah hijau Bapak Ibu. Hijau bukan ada catnya tetapi udaranya hijau itu sebat ya. Nah kalau semua sekolah, semua madrasah itu didorong untuk punya predikat, dipromosikan itu ya, maka otomatis pasti akan terwujud bagaimana KTR itu sukses di sekolah. Itu strategi dalam rangka mempromosikan status pendidikan sekolah, tetapi juga sejalan dengan bagaimana KTR itu bisa dilaksanakan. Yang kedua Bapak Ibu, mendorong sekolah tertentu menciptakan branding ikon sekolah sebagai sekolah rujukan di lingkungan, peduli lingkungan itu. Ya, beberapa itu juga kami coba ya anak-anak kami di SMP, beberapa sekolah yang pengen punya branding sekolah berbasis lingkungan, sekolah sehat, sekolah adiwiyata itu didorong Bapak Ibu, termasuk juga dibantu dengan dukungan bagaimana sarana prasarana itu bisa diprioritaskan. Nah ini salah satu upaya dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah. Terutama saya bicara yang SMP dulu ya, contoh orang ya sama. Ya, bodi kita. Cek center lah. Bang saya kan refleksi banyak kan, mana bilangnya didukung material untuk refleksi sebagai pengatur berlima titik gitu ya. Tidak cuma aku sih, itu kan SMA yang sadar alurnya aman gitu ya. Melayu disit, refleksi kan angel gitu kan. Gampang, mau dikutip apa? Rekanan. Protes kayak lulus SPK pas direvok pusing. Sing protes itu rekanan, bukan PPKOM-nya gitu kan. Itu cara. Nah, itu Bapak Ibu promosi. Jadi kita dorong sekolah madrasah dipromosikan dengan predikat-predikat yang memang sampai sekarang itu ada ya. Ini promosi. Prevensi Bapak Ibu,
mendorong semua sekolah membuat aturan larangan merokok di sekolah. Ini kita cek apakah ada aturan-aturan itu di sekolah itu punya itu. Kemudian Bapak Ibu mendorong sekolah membuat slogan, mural dan sebagainya tentang anti merokok. Jadi tembok-tembok, kemudian selasa-selasa itu coba itu ada tentang slogan atau mungkin lukisan-lukisan itu bisa bagaimana cara untuk minimal kan perlu kan lihat kan jadi oh iya juga kayak gitu bisa. Bagaimana Bapak Ibu sekolah didorong untuk melakukan event-event tetapi berkait dengan isu-isu tentang anti rokok, lingkungan, sekolah sehat. Jadi otomatis nanti semua siswa, guru, kepala sekolah, pengawasnya, dan bentuknya, mobilnya pasti kan upaya ini. Paling sih ketika COVID datang ke sini jika COVID-nya adalah merokok. Ini event yang tidak saya sukai gitu. Undangannya adalah ada tentang apa event kampanye rokok, ya orang kan merokok kan sih berbeda. Terus dimakna pengawas ya, kenal saya sing makan diamen. Lah ternyata pengawas yang rokok, orang yang rokok, akhirnya sekape. Ya sekolah kan gila banget, terus dihadang-hadang itu perhatian perawuhan COVID malah staff itu ada mbak. Di sini juga. Oke Bapak Ibu, persuasi Bapak Ibu. Nah, Contohnya bawang kan dia akan memakan. Bapak Ibu salah satu diminta untuk melakukan pembinaan. Ini memang berat Bapak Ibu, tetapi memang harus kita dampingi, ya dampingi. Upaya kita, kewenangan kita yang ada itu bagi sekolah yang ada guru atau tenaga teknik yang masih merokok, paling tidak kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan madrasah beranilah melakukan pembinaan, ya pembinaan. Hasilnya sih lah, ini ada pembinaan seperti itu. Karena nanti alasan itu panjang sekali gitu ya. Kadang-kadang malah adu-argumen itu kayak gitu. Kepala satuan diminta lomba siswa dengan tema bahaya merokok itu juga ya. Nah ini coba sekolah bisa kita kayak gitu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu koordinasi, konsolidasi dengan semua pihak mengefektifkan kawasan tanpa rokok. Tadi bagus artinya dinas kesehatan mengundang teman-teman di Kota Kediri bagaimana cara mengefektifkan KTN yang memang banyak yang baru tahu, ya. Termasuk saya juga belum paham sekali. Dan saya kemarin sih nggak sukses kemarin. Karena yang tanda-tanda, kenapa Bapak merokok kan? Itu nggak sukses mesti percaya. Tapi dukung ya. Maksudnya akhirnya dong, langsung gitu ya. Itu persuasi Bapak Ibu, jadi nah, jadi yang emas nah, ini ketiga. Mata itu pengamatan. Kalau pengamatan jadi nggak mata, jadi masakan jadi. Nah, Bapak Ibu bagaimana strategi pengamatan internal eksternal? Bapak Ibu kita dorong sekolah madrasah itu paling tidak melibatkan masyarakat melakukan ini pengawasan KTR. Ya. Contoh misalkan, kok kita keterbatasan mengawasi lingkungan sekolah itu, ya masyarakat kita itu dilibatkan. Anak guru kok utuh namburi nang pojok kayak guru jalan gitu ya. Kan kepala sekolah kadang-kadang orang kan kono ya gitu kan gitu. Nah, mungkin masyarakat tahu gitu ya. Nah, melaporkan kayak gitu. Ya harus terima kasih kepada masyarakat. Jangan bilang-bilang kok bayar jangan kayak gitu. Ini yang contoh. Ada kotak jual, ada kotak aduan ya. Kenapa kotak aduan membuka bagaimana sekolah itu bisa mendapatkan masukan dari masyarakat, termasuk juga mungkin anak-anak yang sudah mulai biasa merokok di luar itu nanti laporan ya. Walaupun pernah kadang-kadang kita berniat baik, tapi orang itu kadang juga tidak sepaham dia. Masyarakat melaporkan dia bahwa ini itu untuk dan jambal dia.
Ini coba dua hari bukan pulang terus kambingnya ditokno kayak gitu. Terus orang ngetokno pensil, ngetokno korek gitu ya, masyarakat lapor gitu ya. Nah, harapannya kan orang tua itu ngebuki ya. Malah ngomong kepala sekolah. Tuh duduk duduknya kayak gue. Untung tadi pelindung. Nah kan kaget itu ya. Itu ada Bapak Ibu. Nah, ini karena edukasi masyarakat itu yang belum sampai ke sana. Ini Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, kepala satu diminta yang monet, ya monet. Kedepan kami kan nggak mungkin lah, ya gitu. Maka kepala satu sekolah atau kepala sekolah, kepala madrasah ada periode itu baru monet. Berikutnya Bapak Ibu, mari yang berkecimpung di dinas pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan bersama-sama sesuai dengan tupoksi kita. Mari kita selalu hadir ke sekolah, ke madrasah itu melakukan pencerahan sehingga Perda nomor 3 2019 itu efektif dan membantu untuk hidup sehat, kemudian lingkungan nyaman dan sebagainya. Itu Bapak Ibu pas macam